Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi dengan saya Ahmad Sahel di Seruput. Saya kali ini ditemani Bung Sylvester Matutina. Selamat datang ke Cokro lagi, Bung. Suatu kehormatan. Saya ini selalu pas mengundang Bung Sylvester sebagai tamu di sini, selalu momentumnya pas habis ketemu Pak Jokowi. Iya, kemarin 2 hari lalu kita ketemu makanya. Pak Jokowi makan siang di salah satu restoran di dekat sini. Di Jakarta ya? Di Jakarta, di Menteng, kira-kira 1 kilo dari sinilah. Waduh. Kita ada makan siang, kebetulan beberapa teman juga ikut di situ. Iya, jadi ini nanti spill ya, ya. Pembicaraannya apa. Tapi yang menarik tuh sebenarnya saya kira layak juga untuk kita bahas itu soal kasus Hasto nih. Oh iya. Jadi tersangka KPK pakai baju orange. Baju orange, tahanan KPK. Baju Shopee ya. Terus dengan pidatonya yang momentum untuk mengadili Jokowi dan seterusnya gitu kan. Nah, tapi ini yang menarik kan sebelumnya ada demo Indonesia Gelap kan, ada aksi Indonesia Gelap, terus ada sebelumnya lagi ada ancaman dari Bukoni. Bahwa ini akan video-video kalau Hasto sampai tersangka, sampai ditahan gitu, video-video akan muncul gitu. Jadi ini saya ingin Bung Sylvester komentarnya gimana nih soal Hasto, soal tadi itu yang kita bicarakan. Ya, jadi ini adalah momentum yang baik untuk bangsa kita terhadap penahanan Saudara Hasto ya. Jadi ini akhirnya masyarakat percaya bahwa KPK berani saat ini, mempunyai gigi untuk menahan seorang nomor 2 ya, partai terbesar di Indonesia yang selama ini hampir 5-6 tahun nggak bisa-bisa gitu loh, Mas. Karena memang waktu itu yang kita ketahui bahwa ceritanya, kalau menurut teman-teman di KPK ya, dan itu juga udah dirilis bahwa waktu itu mereka akan adakan penangkapan di PT IKA. Terus tiba-tiba para penyidik ini bahkan digiring tuh di masjid. Sampai digeledah semua segala macem lah. Tiba-tiba ada satu kekuatan muncul dan juga atasan mereka ya yang meminta agar mereka balik. Dan kita ketahui bahwa sebenarnya kalau menurut cerita nih dan juga kita sama-sama tahu bahwa atasan mereka ini adalah orang kesayangan dari mereka ini juga. Ya, kita tahu sama tahu lah. Jadi intinya ini adalah momentum dan suatu hadiah ya buat bangsa kita. Yang katanya Indonesia gelap, ternyata Indonesia ini terang. Bahkan dengan penangkapan Saudara Hasto, Indonesia makin terang benderang. Habis gelap terbitlah terang. Iya, jadi memang kita ketahui juga, ya saya melihat fenomena demo-demo teman adik-adik mahasiswa ini, ya saya kebetulan sering berhubungan dengan mereka, ya kita ketahui demo-demonya juga sebenarnya kalau mau dilihat tuntutannya juga nggak jelas ya. Bahasa mereka tuntutannya membatalkan makan bergizi gratis. Ini kan menurut saya mereka dapat apa ya? Survei dari mana gitu. Makan bergizi gratis ini sudah dilakukan hampir di 100 lebih negara. Bahkan udah ada yang puluhan tahun dan hasilnya sangat bagus gitu loh. Baik dari sisi siswanya maupun sisi dari perekonomian. Terus yang kedua mereka minta katanya nanti UKT-nya itu akan dinaikkan. Padahal kan belum ada kenaikan, ngapain di demo gitu loh. Baru itu kan pikiran mereka gitu loh. Dari agitasi dari yang menurut saya para koruptor gitu loh. Para ya juga pihak asing karena mungkin kita mau bergabung dengan BRICS lah. Terus ada Danantara yang pembentukan Danantara itu super holding yang mengelola 14.000 triliun. Dan ini kan mengkhawatirkan pihak-pihak luar gitu loh, ya kan? Nah, jadi ini akumulasi kalau saya lihat demo-demo adik mahasiswa ini sudah tidak murni. Jadi banyak ditunggangin gitu loh. Maksud saya ya kalau mau demo ya benar-benar substansinya itu harus benar gitu loh. Apa sih gitu loh tuntutannya ini
goalnya itu apa. Jadi saya lihat makanya saya berkeyakinan setelah tertangkapnya Hasto ini, demo ini udah kayaknya akan layu sebelum berkembang. Udah nggak ada lagi nih kalau saya lihat. Ya. Karena ada kesamaan, Mas. Jadi contohnya mobil yang untuk demo nih. Nah itu saya terima di di WA grup itu. Banyak ya? Iya ada. Iya. Kita lihat ada kalau nggak salah mobil Kijang warna merah, ada tulisan suara rakyat kalau nggak salah. Itu demo adik-adik mahasiswa dengan kemarin demo teman-teman PDIP dan KPK itu mobilnya sama, Mas. Oh. Gitu loh. Ya. Jadi makanya saya bilang kalau kita nggak mengaitkan ini, waduh, kan berarti apa ya, kait mengkaitnya ini ada gitu loh. Terus ada lagi kalau nggak salah di Twitternya saudara Adiana Pitupulu ya kan untuk agar ayo kita rakyat bergerak berdemo. Nah, jadi memang banyak hal yang kita lihat di sini bahwa saya tahu permainan adik-adik termasuk kawan-kawan kita yang di lapangan ini. Ya, siapa yang menggerakkan, ya kan. Tapi kalau umpama kita nggak ada bukti juga susah ya, Mas. Ya. Tapi saya menerangkan kepada bangsa kita bahwa ini suatu permainan gitu loh. Ketika ada kasus hukum, Saudara Hasto ini demo mulai kayak kemarin dulu waktu ada MK 90 ya kan, demo mulai lagi. Jadi kalau yang saya lihat bahwa penahanan Hasto ini buat bangsa kita suatu momentum. Ya, bahwa kita kembali percaya bahwa keadilan bisa ditegakkan di Indonesia melalui KPK, Kejaksaan Agung, dan yang lain-lainnya. Ya. Nah, terus kita lihat juga bahwa paling tidak dengan penahanan Hasto ini, saya meyakini bahwa ini adalah hukum tabur tuai kata orang. Apa yang dia tanam, ya ini yang dia tuai. Tabur tuai. Ya. Tabur tuai, termasuk juga bagaimana selama ini dia menjelekan, menjolimi orang-orang baik, ya, seperti Pak Jokowi lah. Atau bahkan mungkin kader-kader PDIP yang selama ini dipecat-pecat gitu loh. Banyak tuh teman-teman saya tuh dipecat hanya karena kepentingan yang lebih punya ada hubungan ataupun masalah yang lebih beruang lah. Ya. Ini kan doa-doa mereka, Mas. Ya kan, doa-doa mereka, doa juga rakyat kita yang susah karena banyak kasus-kasus korupsi yang sekarang ini menurut saya momentumnya Pak Prabowo sudah menjadi panglima, ya kan, termasuk ada KPK, Kejaksaan Agung untuk menuntaskan kasus-kasus korupsi ini kalau bisa sampai zero, sampai nol. Makanya saya juga minta kepada DPR, juga pemerintah, pimpinan Pak Prabowo untuk secepatnya menggolkan undang-undang perampasan aset dan uang kartal itu. Oke. Dan momentum yang ketiga, mungkin Mas Sahal sama saya dan kita semua lagi menunggu nih videonya. Itu yang saya Goni. Iya. Ya kan? Harusnya udah dari kemarin-kemarin tuh udah dirilis. Kan katakan aja sekarang sudah kepalang basah kan, Hasto sudah jadi tersangka kan apa. Terus nunggu apa lagi gitu udah. Kalau strategi kalau saya ya yang ya saya nggak tahu, kayaknya saya lebih pintar berstrategi daripada mereka ya kan. Kalau enggak ya mereka menang kan. Kemarin saya kan bagian dari tim kampanye nasional pemenangan. Jadi Prabowo Gibran. Jadi harusnya dari kemarin itu ya kan udah demo nih. Demo mahasiswa udah. Demo adili Jokowi di mana-mana, Mas. Iya, betul. Demo adili Jokowi ini bagian juga, Mas. Dari ini, ya kan. Yang mana di 10 kota ada vandalisme. Adili Jokowi. Beberapa titik. Dan akhirnya udah ditangkap tuh, Mas. 1 titik 250.000. Oh, oke. Bayangkan si yang nulis di itunya ya, vandalisme di dinding itu. Itu ada di 10 kota dan ada di beberapa titik. Berapa banyak uang yang mereka keluarkan. Belum lagi demo-demo yang lainnya lah kan. Terus makanya harusnya dari kemarin juga video-video yang dititipkan di Rusia itu harusnya cepat disebarin gitu loh. Kira-kira dosa-dosa Pak Jokowi ini apa, ya kan? Dosa-dosa Pak Prabowo apa?
dosa-dosa belimbing sayur, ya kan, fufu papa, Mas Gibran, apa? Harusnya cepat-cepat. Jangan sampai video ini bukan video mengenai Pak Jokowi, Pak Prabowo, dan Mas Gibran. Bahkan takutnya video mengenai apem wine-nya si Koni. Itu malah orang bisa penasaran itu. Ya, apem wine ini kan. Jadi ya, soalnya kan gini, kan waktu itu kan Bu Koni juga bilang nyerempet-nyerempet Bu Iriana kan. Bu Iriana jangan tenang-tenang aja, nanti keluar loh. Nah, gitu kan. Kemudian kan muncul terong. Iya. Sadis padahal takutnya si Koni bukan hanya terong, Mas, yang aku bilang kan. Ada pepaya, ada ketimun, ada wortel. Buah-buahan lengkap. Jadi itu ayo dong, Mas. Kita minta kepada Koni, ayo buruan gitu. Kita udah nggak sabar nih. Kita udah nggak sabar nunggu. Nah, terus ini, Bung, tadi kalau kan tadi sebelum di awal kan saya kita ngobrol soal bahwa kalau Bung Sylvester ini habis ketemu Pak Jokowi. Kan? Yeah. Ini kan betapapun kan kasus Hasto ini itu kan selalu dikait-kaitkan. Yeah. Seakan-akan Hasto ini menjadi dikriminalisasi, gitu kan? Karena dia kritis terhadap vokal menyerang Jokowi, gitu kan? Jadi seakan-akan ini nggak ada kasus diada-adain, gitu, gitu kan? Nah, tetapi sebelum Hasto dijadikan tersangka KPK, ditahan ya, kalau tersangka udah lama ya, ditahan ini, kan kita tahu ada pernyataan Pak Prabowo dan yang memuji Pak Jokowi memuji Pak Prabowo, menyebutnya sebagai presiden terkuat di dunia malah ya, sampai saking kuatnya nggak ada yang berani ngeritik. Gitu. Akhirnya kritiknya larinya ke Pak Jokowi. Serangannya ke Pak Jokowi terus. Nah ini saya pengen Bung Silver spill dong tentang kemarin ngobrol apa aja dengan Pak Jokowi itu. Ya, intinya Pak Jokowi menceritakan bahwa ini saatnya kita membangun bangsa. Maka kawan-kawan tolong bantu Pak Prabowo Mas Gibran. Sampai 2029. Jadi nggak ada, wah ini kita relawannya Pak Jokowi, relawan. Ya kita relawan Prabowo saat ini. Gitu loh. Yang memenangkan Pak Prabowo ya kita-kita gitu loh, ya kan? Ya termasuk Anda yang ikut terlibat dalam tim tim pemenangan gitu dan kan. Rakyat yang waras menurut saya, kita semua kan. Jadi Bung Sylvester waktu itu daerah operasinya waktu Pilpres itu Solo ya? Jawa Tengah ya? Hampir seluruh Indonesia. Karena kami kan ada di seluruh Indonesia. Oh iya. Nah, tapi yang kita fokuskan itu daerah-daerah merah. Ya kan, yang supaya daerah merah menjadi daerah gemoy. Dan gitu. itu terbukti ya? Terbukti. Memang yang paling intens sih Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat lah. Ya, kemudian Banten, orang kan mengaitkannya dengan ini pengkhianatan Jokowi menggerakkan relawannya untuk menggemokan merah gitu kan. Bukan pengkhianatan Pak Jokowi ya. Bu Mega yang mengkhianati Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Harusnya kan Bu Mega mendukung dong Pak Prabowo. Kan ada perjanjian batu tulis, kan. Tapi Bu Mega tidak mendengar Pak Prabowo, tidak mendengar Pak Jokowi. Bu Mega ingin mengatakan kepada Indonesia dan dunia bahwa saya adalah queen maker yang bisa mengatur republik ini. Dan saya adalah anak proklamator. Beliau keliru bahwa beliau menjadi presiden dulu bukan dipilih rakyat. Tidak melalui pemilihan langsung, belum ada waktu itu kan. Ada. Pak Jokowi 2 kali dipilih rakyat. Gitu. Dan setelah memerintah berhasil. Jadi capaian-capaian yang dilakukan Pak Jokowi kemarin, imbasnya sekarang ini kayak kemarin tingkat kepuasan ke Pak Prabowo itu kan besar di atas 80%. Kalau menurut saya ini imbas dari program-program yang sudah dilakukan Pak Jokowi ditambah program baru Pak Prabowo sendiri. Termasuk program itu makan bergizi gratis itu tingkat dukungannya, persetujuan dari publik itu tinggi sekali, 80 sekian persen gitu. Jadi kalau tadi Anda menyebut bahwa itu ada demo menolak makan bergizi gratis, itu justru malah bertentangan dengan aspirasi mayoritas rakyat Indonesia gitu. Gini, Mas, mayoritas rakyat Indonesia mau makan bergizi gratis gitu loh. Terus kok ini ada
segelintir adik-adik yang nggak ngerti apa itu makan bergizi gratis, ya kan, menolak gitu loh. Atau Dasarnya mungkin apa? ini aspirasi kelompok kelas menengah yang nggak perlu, merasa nggak perlu, karena kan masakan bergizi gratis itu kan kebutuhan masyarakat menengah ke bawah ya. Yang jadi mereka ini kayak itu bukan isunya gitu. Ya kalau mereka nggak mau ya sudah gitu loh. Iya, jangan menolak. Jangan gitu menolak ya. kan gitu Jangan loh. menentang. Gitu. Jangan menentang. Toh yang mereka bilang, Mas, kayak efisiensi anggaran ini yang Pak Prabowo ingin agar efisiensi ini sampai 750 triliun. Dananya digunakan apa? Selain makan bergizi gratis, untuk perbaikan sekolah-sekolah, Mas. Kan buat pendidikan juga gitu loh. Ya kan? Terus untuk perbaikan jalan, untuk perbaikan daripada kesehatan kita gitu loh. Ya kan? Puskesmas, rumah sakit yang di mana-mana, terus belum lagi untuk penambahan untuk bantuan langsung ke masyarakat. Ini kan diperlukan gitu loh. Jadi kalau orang dia nggak mau ya jangan menolak dong. Kalian kan hanya sebagian kecil, mayoritas kan setuju. Betul. Masa kita harus mengikuti yang kecil ini yang nggak setuju? Katanya demokrasi, suara rakyat kan? Iya. Dan ini rakyat mayoritas setuju gitu kan? Dan kan hampir banyak negara itu melakukan makan bergizi gratis dan berhasil gitu loh, Mas. Nah, ini saya mau kembali ke soal ini. Oh, ada lagi nggak yang di spill yang dibicarakan dengan Pak Jokowi kemarin? Jadi sebelum kembali ke soal Hasto dan PDIP. Jadi ada juga ngomong masalah partai TBK lah. Teman-teman nanya, jadi hanya Pak Jokowi bilang itu hanya wacana. Tapi ada beberapa teman sudah mengatakan bahwa Pak Jokowi akan membuat partai TBK. Nggak ada itu. Nggak ada, hanya Pak Jokowi bilang alangkah baiknya kalau partai itu rakyat ikut memilih. Memiliki. Untanya penentuan ketua umum itu bukan hanya elit. Gitu lah. Atau nanti capres bukan hanya elit, tapi dari masyarakat yang memilih. Nah, itu tapi baru wacana kan harus. Kalau terjadi benar itu kan harus dirubah segala macam undang-undang pemilu. Ini kayak percikan pemikiran Pak Jokowi mengenai partai ideal itu seperti apa gitu ya. Itu bagian dari Warnasari. Setelah terakhir kita mau bubaran ada yang bertanya, tapi intinya awalnya Pak Jokowi ngundang makan itu selain kangen-kangenan juga meminta kepada kita benar-benar full 100% mendukung Prabowo Gibran hingga 2029. Terus yang kedua, Pak Jokowi juga minta restu atau masukan ke kawan-kawan, ke kita semua, karena beliau akan diminta menjadi penasihat di Danantara. Danantara itu kan satu super holding kumpulan dari beberapa BUMN besar yang mungkin Pertamina, PLN, Bank Mandiri, BRI dan sebagainya. Main ID. Iya, Main ID yang asetnya itu hampir 14.000 triliun. Lebih besar dari APBN kita. Dan ini kan bukan hanya Pak Jokowi, di situ ada mantan-mantan presiden juga diminta. Ya tentunya termasuk Pak SBY, Pak Ibu Mega, Pak Jokowi, terus mungkin juga ketua-ketua organisasi keagamaan terbesar, NU, Muhammadiyah, dan sebagainya. Dan kami menyarankan Pak Jokowi harus terima, karena kan ini mengelola uang rakyat aset bangsa 14.000 triliun yang nantinya kita berharap dia lebih besar dari punya Malaysia itu kan ada Hasana. Terus kalau Temasek punyanya Singapura, ya kan. Dan menurut kita ini sangat bagus. Kalau bisa ya Bapak terimalah gitu. Karena ini kan menyangkut bangsa juga. Karena kan kita pingin dengan Danantara ini, Mas, nanti kita juga nggak perlu susah-susah cari investor. Jadi itu melibatkan Pak SBY juga berarti. Pak SBY, Ibu Mega. Ini menarik karena kan kalau akan ada video itu yang Pak Jokowi, Pak Prabowo dengan Pak SBY gitu ya, yang sangat akur gitu kan. Solid sekali. Iya gitu. Jadi ini kan berbeda dengan narasi yang seakan-akan Jokowi
dengan SBY masih nggak akur apa gitu. Yang nggak ada Bu Mega. Ya, jadi kadang-kadang ya, Mas, aku tuh heran. Pak Jokowi, Pak SBY, Pak Prabowo sudah memperlihatkan dan mengungkapkan hubungan mereka yang sangat baik dan intim, solid untuk bangsa kita ke depan. Tapi ada beberapa teman kita, pengamat yang hebat-hebat, masih ngomong, itu kan di depannya, di belakangnya kita nggak tahu. Saya bilang, bos, kami ini di dalam tim pemenangan dan kami tahu betapa solidnya kami gitu loh. Makanya kami bisa menang. Iya kan? Jadi saya bilang mau ngapain lagi ya? Seperti halnya gini, Mas. Mengenai ijazah palsunya Pak Jokowi kan. Sudah diputuskan pengadilan, mereka masih percaya bahwa itu ijazah palsu. Kan gini loh logikanya, Mas. Seseorang ketika menjadi wali kota, kan pasti KPU akan meminta ijazahnya. Termasuk kan dari partai-partai yang mendukung akan dilihat, oh ijazahnya ini benar, palsu, atau enggak, ada apa enggak, ya kan? Terus itu di wali kota Solo, Pak Jokowi nih kita cerita. Terus gubernur DKI, diambil lagi ijazahnya. Iya kan? Terus presiden 2 kali, diambil. Masa kita nggak punya logika bahwa ini sudah melalui litsus oleh sekian banyak orang. Termasuk ketua-ketua partai. Terus di pengadilan sudah diputuskan yang mengatakan ijazah palsu, dia yang masuk penjara. Tapi masih ada juga segelintir orang, makanya saya bilang ini otak, mohon maaf, kewarasannya itu di mana gitu loh. Atau jangan-jangan ya itu menunjukkan bahwa memang nggak ada lagi bahan untuk nyerang gitu. Jadi itu kayak amunisi lama yang dipakai terus karena ya memang mereka nggak punya lagi yang lain gitu. Jangan-jangan benar sekali, bisa juga, tapi memang ini candu daripada ya orang seperti mabuk agama atau mabuk kebencian kan sama, Mas. Mabuk agama sama mabuk benci sama orang ini kan udah otaknya menurut saya sih udah nggak waras. Saya contoh kemarin teman-teman itu ke KPK. Abraham Samad yang melaporkan Pak Jokowi itu korupsinya. Saya Abraham Samad, terus ada siapa lagi ya? Saya lupa, rame-rame tuh. Terus salah satu pengacaranya teman saya, Mas. Saya nggak usah sebut nama. Kemarin makan nama saya. Terus ngomong-ngomong kan pada ketawa-ketawa. Walaupun dia nggak suka Pak Jokowi, saya di Pak Jokowi gitu kan, di Pak Prabowo mereka kemarin Ganjar gitu loh kan pengacara ini. Saya bilang, Bung, kebetulan ini pengacaranya dari NTT sama-sama saya. Saya bilang, emang kalian ke KPK itu ada bawa bukti? Nggak ada, katanya. Ketawa dia. Terus ya kami datang aja, terus datang ke bagian pendaftaran, ngobrol-ngobrol depan, hanya daftar doang. Habis itu tiba-tiba TV di luar udah nunggu. Ya kami keluarlah langsung. Doorstop sama media. Oh gitu, jadi teman-teman pengacara saya yang lain, yang kumpul kami makan itu kan, pada ketawa semua, katanya bisa ya kalian kayak gitu ya kan. Ya mereka kan mau meninggikan derajat ini juga. Jadi hanya ini aja sebenarnya itu kayak apa, movement tanpa evidence gitu ya. Ya mungkin ada dapat duit juga, Mas. Ya mungkin ya. Jadi dari yang mau ditahan KPK. Nah ini kembali ke soal KPK nih. Ini mungkin bagian akhir di segmen pertama ini. Ngomong-ngomong bagi para penonton ini saya ngobrol dengan Bung Sylvester ini akan ada 2 segmen. Ini yang pertama ini kita bahas soal kasus Hasto dan soal Bu Kony yang tadi ya. Terus yang kedua nanti kita bahas soal Bu Mega, seruan Bu Mega ke kepala daerah yang soal retreat lah gitu. Ada satu lagi yang tambahan, ya, termasuk yang soal retreat. Ya itu makanya. Pak Jokowi juga diminta. Ya, betul. Terus yang ada lagi mengenai Mas Gibran. Kan teman-teman juga tanya nih, Mas Gibran gimana nih, kok kayak nggak ada gerakan kan? Terus ada juga yang ngomong, ya kan, saya juga ngomong, ya itu teman-teman di media wartawan di Istana Wapres juga pada diam-diam aja, kata nggak ada kerjaan. Nggak, soalnya kan Pak Jokowi juga kan nasihatnya ketika di Mata Najwa itu kan ojo kemajon. Ya, jadi Pak Jokowi bilang memang itu beliau nggak pernah intervensi ke Pak Prabowo atau Mas Gibran, hanya mengingatkan kepada Pak Mas Gibran bahwa ojo kemajon, karena
kita ketahui bahwa Wapres ini adalah pembantu atau pendamping dari presiden yang ketika diminta baru dia bergerak. Ketika diminta. Ketika gitu diminta, kan? Gitu loh. Jadi makanya terus Pak Jokowi bilang, saya juga ya dalam perkembangan dengan Pak JK dulu 2014 antara presiden dan Wapres juga mulai benar-benar krek gitu, ya kan? Dalam hal pembagian tugas itu beliau bilang ya baru sampai 6 bulan sampai setahun. Oke. Jadi memang Pak Jokowi berpesan itu ke Pak Mas Gibran, dan Mas Gibran ini memang tipikal orang yang lebih pendiam dan juga tidak mau kemajuan. Mereka punya etika lah. Kalau ya mungkin karena dibangun bukan tidak mau kemajuan, Bung. Tidak mendahului. Iya, tidak mau kemajuan. Ya. Kemajuan tuh konotasinya negatif. Oh gitu. Kalau kemajuan tuh positif. Iya, positif. Nah, sebagai orang Jawa saya harus jelasin. Jadi mungkin etika dari kultur di Jawa itu kan kemajuan. Kemajuan tuh pokoknya melebihi batasnya lah gitu. Harusnya dia kayak gitulah. Harusnya di sini kan? Tapi dia duluin gitu. Iya. Jadi itu yang kita ngobrol dengan Pak Jokowi, tapi intinya bahwa kita tetap menjaga dan mendukung Prabowo Gibran 100% hingga berhasil 2029. Di 2029 begitu. Ya, menarik nih. Dan ini saya kira konsisten lah dengan tetap harmonisnya kedua tokoh bangsa itu ya, Prabowo dengan Jokowi gitu kan, keberlanjutan. Itu kan artinya kalau keberlanjutan kan relawannya Pak Jokowi ya ikut tetap mendukung. Ya kita relawan Pak Prabowo sekarang jadi relawannya Pak Prabowo. Iya, kalau enggak kita nggak memenangkan Pak Prabowo dong. Iya betul. Ya. Nah terus ini Bung Sylvester, ini yang terakhir dari segmen pertama ini ya, kembali ke soal Hasto lagi. Jadi kan sudah ditahan nih sekarang. Nah sebentar lagi ada Kongres PDIP kan, April. Ya. Nah menurut Bung Sylvester, seberapa jauh ini dampaknya terhadap konstelasi internal di PDIP? Karena kan kita tahu ada dua faksi lah ya, dua faksi besar lah, faksinya Hasto gitu ya, Mas Pranan gitu dengan faksinya Mbak Puan, dan Mbak Puan ini yang lebih akomodatif. Dan kemarin kan yang datang ke acara Gerindra itu kan Pak Oli sama siapa? Sama Pak Said Abdullah. Itu kan juga sering dianggap sebagai bagian dari kubunya Mbak Puan. Nah, kalau misalnya ini sebelum April sudah pengadilannya sudah digelar misalnya, kan status Hasto berarti dari tersangka menjadi terdakwa kan? Kalau sudah di pengadilan itu sudah jadi terdakwa ya. Nah, dengan situasi seperti itu, terus Kongres PDIP, kan artinya posisi dia, saya nggak tahu bagaimana itu dampaknya terhadap posisi dia kalau dia dari ADART-nya. ADART-nya dulu PDIP, Mas. Harus dibuka ADART-nya. Tapi dari segi politik, etika. konstelasi. Bukan hanya politik, etika dan moral. Etika dan moral ya. Itu menurut bacaan Bung Sylvester gimana? Ya saya menyayangkan ya. Kalau biasanya ketika sudah jadi tersangka di baik Kejaksaan Agung, KPK, contohnya ya kemarin di Golkar juga lah. Itu belum malahan Mas. Hanya katanya udah ditunjukin sprindik, udah mundur kan. Nah, saya berpikir bahwa Ibu Megawati sebagai seorang negarawan, ya kan harusnya menjunjung penegakan hukum. Ini kan sudah tersangka gitu loh, ya kan, dan nggak mungkin juga KPK mentersangkakan seseorang, Mas. Bukan hanya sudah tersangka, sudah ditahan. Udah ditahan. Pakai baju oranye. Ya, ini kan apabila mereka main-main, KPK juga bisa gawat gitu loh, digebuk kredibilitasnya ya. Iya kan, digebuk kiri kanan, bisa digugat dan sebagainya, disubalik lah ya kan. Dan ini kan kita melihat bahwa KPK yang sekarang ini benar-benar tidak di bawah intervensi siapapun gitu loh. Kalau kemarin si Hasto nggak ditahan kan karena KPK di bawah kendali, ya kan. Katakanlah orang yang masih nggak berani seperti sekarang lah. Kalau kita nggak mau bilang orang mereka, ya kan. Nah, jadi kembali lagi saya menyayangkan Ibu Megawati sebagai seorang negarawan, seorang mantan presiden, lebih mementingkan egoisnya mereka
partainya mereka, seorang sekjennya mereka, daripada penegakan hukum dan juga menyangkut bangsa dan rakyat kita. Terlepas daripada ADART-nya bagaimana kita nggak tahu, Mas. Okay, ya kan? Tapi biasanya secara etika dan moral, ketika seorang jadi tersangka, ya otomatis sekjennya udah harus ganti gitu. Dan ketika nanti misalnya pengadilannya digelar sebelum April, katakan aja gitu, atau pas sebelum Kongres lah PDIP kan berarti sudah statusnya sudah terdakwa gitu ya. Iya. Itu kan, nah itu makanya saya ya mungkin ini terlalu butuh banyak bahan lah ya dari internal PDIP untuk melihat seberapa jauh dampaknya terhadap konstelasi kekuatan dinamika internal di kalangan PDIP gitu. Tapi kan yang kita sayangkan juga bagaimana kader-kader PDIP ya kan bisa-bisanya mendemo. Ya boleh-boleh saja, tapi kan itu juga sama aja sudah mengintervensi KPK. Ya. Bagaimana pernyataan Ibu Megawati KPK ya seolah-olah direndahkan, disudutkan. Yang saya melihat ini bahwa kok seorang negarawan, ibu bangsa gitu, mantan presiden gitu, bisa-bisanya menjurus ke pelemahan KPK dan tidak mendukung penegakan hukum dan juga keadilan untuk bangsa kita. Kalau menurut saya ya kan, ketika Hasto ditahan begini, momentum lah. Ya kan, sekarang gini loh Mas, maksudnya Hasto ditahan, ya kan. Ini adalah momentum, ya kan, dari partai PDIP dan yang lain-lainnya untuk mensahkan undang-undang perampasan aset dan uang kartal. Betul. Karena ya sudah berarti semua yang ini ya ditahan gitu loh. Nah, itu harusnya seorang menjadi sebuah Ibu Megawati, seorang negarawan, ibu bangsa, bisa melakukan itu, gitu loh, menghimbau. Kan dia punya kader yang jadi dewan banyak gitu loh, ya kan. Nah ini yang saya bilang tadi, saya menyesalkan gitu loh. Terus termasuk yang katanya teman-teman bupati nggak mau ikut retret itu ya. Ini bagian yang terakhir ini, saya kira menarik untuk menjadi pembicaraan terpisah ini di malam berikutnya lah gitu ya. Oke. Terima kasih Bung Sylvester atas obrolannya. Pemirsa sampai di sini dulu. Kita melanjutkan lagi obrolan di segmen kedua tentang seruan Bu Mega untuk agar kepala daerah yang diusung PDIP itu nggak menghadiri retret gitu ya. Buntut dari penahanan Hasto oleh KPK.